Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sinar X. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nita Nur Azizah, dan selanjutnya ada Muhammad Farhan Rizky Lillah. Di sebelah Farhan Rizky Lillah ada Nabila Putri, dan terakhir ada Salman Al-Farisi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah sinar X. Sinar X ditemukan pada tahun 1895 oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen sedang melakukan percobaan dengan aliran arus listrik dan tabung gelas yang dikosongkan sebagian. Röntgen mengamati bahwa potongan barium platinosianida yang berdekatan melepaskan sinar saat tabung itu dioperasikan. Ia merumuskan teori bahwa saat sinar katode menembus dinding gelas tabung, beberapa radiasi yang tidak diketahui terbentuk yang melintas ruangan, menembus bahan kimia, dan menyebabkan fluoresensi. Adapun pengertian sinar X-nya adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron. Awan-awan elektron ini suatu atom dan memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Nah, sinar X ini sendiri adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio panas. Cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang radiografi. Radiografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari citra suatu objek yang diradiasi dengan sinar X. Bila sinar X dilewatkan pada suatu objek, maka sebagian radiasi yang ada akan diteruskan sehingga citra objek dapat direkam pada film. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai produksi sinar X. Produksi sinar X dilakukan dalam suatu tabung yang berisi mekanisme untuk mempercepat elektron dan menabrakkannya pada anoda seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, dalam tabung ini terdapat katoda yang memiliki banyak elektron di dalamnya. Saat filamen dipanaskan, yaitu dengan cara mengalirkan listrik dari transformator sampai bersuhu 20.000 Celcius, katoda akan melepaskan awan elektron. Setelah itu, generator kemudian akan dinyalakan untuk memberikan beda potensial tinggi antara katoda dan anoda. Beda potensial yang tinggi menyebabkan loncatan elektron atau percepatan laju elektron. Elektron yang telah dipercepat kemudian akan menumbuk anoda yang berupa tungsten, mengalami pelambatan dan perubahan arah. Tumbukan tersebut mengubah energi kinetik elektron dan mengubahnya menjadi panas, juga sinar X. Dalam ruang vakum, kecepatan sinar X dengan kecepatan cahaya itu 3 kali 10 akar 8 meter per second. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai sifat-sifat fisik sinar X. Jadi sinar X ini memiliki beberapa sifat fisik, yaitu diantaranya yang pertama ada daya tembus. Sinar X dapat menembus bahan atau massa yang padat dengan daya tembus yang sangat besar, seperti lubang, seperti tulang atau gigi. Makin tinggi tegangan tabung yang digunakan, makin besar daya tembusnya. Makin rendah berat atom atau kepadatan suatu benda, makin besar daya tembusnya. Yang kedua ada pertebaran. Apabila bekas sinar X melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas sinar tersebut akan bertebaran ke seluruh arah, menimbulkan radiasi sekunder pada bahan atau zat yang dilaluinya. Hal ini tentu akan menyebabkan terjadinya gambar radiografi dan pada film akan tampak pengamburan kelabu secara menyeluruh. Untuk mengurangi akibat radiasi hambur ini, maka di antara subjek dengan diletakkannya timah hitam, grid yang tipis. Selanjutnya yang ketiga ada penyerapan. Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya, makin besar penyerapannya. Yang keempat ada efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulasi film, emulasi plak bromida setelah diproses secara kimiawi atau dibangkitkan di kamar gelap. Selanjutnya yang kelima ada fluoresensi. Sinar X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium, tungsten atau zinc sulfida memandarkan cahaya.
Luminesensi. Luminesensi ada dua jenis, yaitu pertama fluoresensi, yaitu merendamkan cahaya sewaktu ada radiasi sinar X saja. Yang kedua adalah fosforisensi, pemendaran cahaya akan berlangsung beberapa saat walaupun radiasi sinar X sudah dimatikan. Selanjutnya ada ionisasi. Efek primer dari sinar X apabila mengenai suatu bahan atau zat dapat menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tertentu. Dan yang terakhir ada efek biologi. Sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini yang dipergunakan dalam pengobatan radioterapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas sinar X. Yang pertama, tegangan tabung. Tegangan tabung berhubungan dengan kecepatan dan energi kinetik elektron yang menumbuk bidang target. Tegangan tabung berhubungan dengan energi sinar X yang dihasilkan. Semakin besar tegangan, maka energi sinar X yang dihasilkan akan semakin besar, serta daya tembusnya juga besar. Yang kedua, arus tabung. Arus tabung merupakan besarnya arus listrik antara anoda dan katoda. Setiap kenaikan ketebalan pada objek toraks, nilai MAS-nya akan bertambah, maka banyaknya jumlah sinar X yang dipancarkan juga akan semakin besar. 3. Jarak fokus ke film. Fokus film distance atau FFD merupakan jarak dari sumber sinar ke image reseptor atau film. FFD memberikan pengaruh terhadap intensitas sinar X dan paparan radiasi yang mencapai permukaan kulit. FFD juga mempengaruhi dosis radiasi yang diterima pasien. Semakin dekat FFD dengan objek, maka radiasi yang diterima objek semakin banyak. Sedangkan jika FFD semakin jauh, maka sedikit radiasi yang mengenai objek. Yang keempat yaitu waktu eksposi. Setiap kenaikan ketebalan objek, tegangan tabung atau kaki yang diberikan akan berangsur meningkat. Ini disebabkan daya tembus yang diperlukan untuk melewati bahan akan semakin tinggi, sehingga sinar X dapat membentuk densitas pada film radiografi. Jenis sinar X. Yang pertama, sinar X karakteristik. Terjadi karena elektron atom yang berada pada kulit K terionisasi sehingga terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di luarnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alfa. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K beta. Yang kedua yaitu sinar X Bremsstrahlung. Pada pesawat sinar X, metode terpenting dalam proses produksi sinar X adalah proses yang dikenal dengan Bremsstrahlung, yaitu istilah dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman atau braking radiation. Peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar, sementara spektrum energi dari sinar X karakteristik adalah diskrit. Ini adalah gambar dari jenis-jenis sinar X. Manfaat sinar X. Yang pertama dalam bidang medis. Pemeriksaan sinar X atau yang lebih umum dikenal dengan ronsen adalah salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil pencitraan atau foto bagian dalam tubuh. Hasil pencitraan sinar X dapat menghasilkan gambaran struktur tubuh untuk memeriksa penyakit atau masalah lain yang ada dalam tubuh manusia. Jadi, sinar X merupakan alat diagnosis bagi penyakit pasien, bahkan langsung atau real-time guide proses pengobatan pasien. Yang kedua, dalam bidang keamanan, adalah untuk mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan. Yang ketiga, dalam bidang industri. Manfaatnya tuh untuk mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Yang kedua, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah mesin industri. Bahaya sinar X. Paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal. Terima kasih bagi yang sudah mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.